Nama Budi, umur saya sekitar 27 tahun. Asli Tuban. Ya, saya dulu pernah waktu saya tahun 2013 itu saya pernah menggunakan pil Kanopen, naik pil koplo. Dulu itu belum ada BNN ya kalau nggak salah. Iya, di Tuban itu belum ada BNN. Jadi dulu itu tahun 2013 itu Kanopen itu masih terjual bebas dan setahu itu pil koplo itu Kanopen enggak. Kalau saya menggunakan ya udah gitu. Kan polisi enggak di penjara kayak sekarang, karena dulu itu kalau nggak salah itu pil koplo terjual bebas dan seperti kayak kacang itu aja, harganya juga murah dulu, cuma 3.000 per butirnya kalau nggak salah. Biasanya saya beli 60.000 itu satu gendam tuh, buat tik namanya. Dulu sih terkenalnya sih di Gang Sadar ya. Kalau tahun berapa sampai tahun berapa itu saya nggak tahu, karena saya mengalami kenal dengan Kanopen itu kan diajak teman untuk nyoba aja gitu, ikut teman ayo ke ini ikut aku gitu untuk nyoba. Dulu kan tak campur sama esmoni ya, terus sama minum 5 sepanjang jalan kayak di jalan iya Gang Sadar, terus sama di sepanjang jalan-jalan Kedua Laut ya kalau salah. Kebarat itu dulu anak-anak itu banyak sekali yang menggunakan pil Kanopen. Pokoknya pada nongkrong-nongkrong setelah menggunakan ya pada nongkrong-nongkrong di situ sambil mabuk-mabukan tiap hari. Kalau menurut saya sih karena sekarang itu kan pil koplo Kanopen itu kan sekarang udah masuk narkotika golongan 1 ya. Itu kan di penjara juga kan kalau sampai tertangkap tangan. Nah, dengan mungkin adanya BNN ini mungkin sekarang itu agak jarang yang menggunakan karena banyak sekali razia di tempat hiburan malam, di tempat kos-kosan, terus di sepanjang jalan juga kadang ada. Menurut saya sih kerasa sekali Mbak, karena BNN kan juga kalau nggak salah itu melakukan penyuluhan terkait bahayanya narkoba ya. Khususnya kalau di Tuban ini kan sekarang itu kan banyak pil koplo itu Kanopen, terus kalau yang sekarang itu di Gang Sadar ini kayaknya sih agak sepi ya penjualannya. Soalnya masyarakat itu sekarang takut untuk menggunakan Kanopen, lebih baik minum tuak daripada Kanopenan. Ya kalau saya lihat sih kan saya juga sekarang udah nggak menggunakan, udah lama sekali menggunakan, jadi menurut saya sih udah jarang ada barangnya ya. Kalau saya juga nggak tahu sekarang itu ada atau enggak, karena saya sudah berhenti total mulai dari tahun 2017. Tahu Gang Sadar nggak? Tahu sih. Taunya dari mana? Saya dulunya anak situ. Oh, tahu banget dong. Orang Tuban nggak tahu Gang Sadar. Tahu. Gimana? Ya di sini saya masalahnya. Tahu ya. Ya kan dulu kan kecil juga di sini ya. Tahu. Sadar sendiri sih banyak orang yang tahu kalau dulu Gang Sadar itu seperti apa, sudah banyak yang tahu. Sangat kritis. Banyaklah peredaran yang terbilang itu kayak jual gini narkoba ataupun jenis-jenis obat-obatan seperti itu. Sebelum ada BNN ya penjualan semakin kayak banyak gitu. Sadar ya rame ya dulu ya. Rame dulu anak-anak SMA, SMP keluar masuk. Dulu kalau sekarang kan sudah agak sepi sekarang. Saya dulu waktu SMA ya, saya 2012 atau 2013 gitu. Banyak sekali kendaraan lalu lalang lewat di situ ya, terutama anak muda, anak ABG, bapak-bapak. Ya, hampir semua usia lah ada di situ. Untuk rame anak-anak itu jualan kawak piring. Kondisi Gang Sadar sekarang ya terpantau kondusif dan gimana ya, sudah tidak seperti dulu lagi Gang Sadar yang sekarang itu. Semenjak berdirinya BNN di Kabupaten Tuban itu semakin menekan para peredaran narkoba di Tuban. Jadi untuk saat ini kayaknya sudah mulai berkurang dan mulai bersih dari golongan narkoba itu. Setelah ada BNN ini agak mulai ya, berkurang lah. Nah, semenjak ada BNN, setahu saya mulai dari ini sepi sih Mas. Hampir nggak ada keramaian di situ. Berarti sudah kondusif ya Mas ya? Sangat kondusif sih Mas ya. Tapi kemungkinan saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita lewat kan lewat jalan raya tuh. Tapi nggak ada tuh kendaraan lalu lalang lagi. Ya kondisinya ya kayak gini, pada agak sepi lah ya sekarang ya, nggak kayak dulu berkurang ya. Rada sepi. Dulu ada tempat namanya Gang Sadar ya, yang peredaran narkoba itu banyak marak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji, kira-kira tahun berapa itu marak, kemudian kira-kira kejadian-kejadian apa yang miris di sana itu Pak Haji? Jadi begini Pak, jalan Gang Sadar 1, Gang Sadar 2 itu di wilayah teritorial Kelurahan Kingking. Oke. Tepatnya kebetulan sekarang ada di depan kantor Panjenengan. Sini nggih? Ya. Nah, di situ yang kita lewati jalan tadi itu Sadar 1, ini Sadar 2. Nggih. Nah, wilayah Gang Sadar 1, Sadar 2 ini memang dulu dikenal dengan banyak peredaran narkoba. Tapi berangsur-angsur dengan perjalanan waktu dan generasi yang sekarang kita bicara sekarang ini sudah jauh. Alhamdulillah, sudah jauh. Kalau dulu di era mendekati tahun 2000 sampai tahun 2000 memang bergeliat dan kelihatannya pasarnya juga seperti pasar kerempiang gitu. Dan banyak juga dari orang-orang luar yang transaksinya ada di situ. Ya. Jadi kami kadang-kadang ini warga Kingking yang istilahnya minus titik rusak susu sebelanga. Hanya di kelompok A dan B itu Sadar 1 dan Sadar 2 itu. Satu kelurahan ini kesannya negatif. Saya bagian dari masyarakat Kingking. Yang kebetulan saya hidup di Kingking sudah berpuluh-puluh tahun. Kami berada di wilayah agak barat dari kelurahan ini. Itu zero narkoba dan boleh dikatakan di sana
boleh dikatakan satu percontohan kelompok umat beragama itu di Klingking ini. Dari sejarah dulu ini semua dulu masih tambak istilahnya. Akhirnya ditempati orang-orang itu dalam arti wong nakal. Soro kasarnya gitulah. Akhirnya kan pendatang-pendatang ke sini karena ada. Setelah itu akhirnya orang sadar, terus diberi jalan sadar. Jalan sadar karena orang-orang sudah pindah tempat. Akhirnya sadar, sudah sadar ya. Sadar jalannya diganti Trunojoyo. Timbul lagi Karnopen. Gitu. Setelah Karnopen hilang, ya sekarang tetap Trunojoyo walaupun hilang. Sekarang sudah hilang, sudah tutup kan. Karnopen tidak ada ini. Sama sekali tidak ada. Ya dah. Di saya bilang begitu memang tidak ada. Dulu memang tidak bisa jalan ini. Banyak sudah motor. Tidak bisa jalan. Saking polis kesebut pasar Karnopen kan gitu. Nah, sekarang sudah hilang. Ya masa lalu loh ini. Sekarang kan sudah sadar semua. Walaupun Trunojoyo, Truno Pak Joyo, Joyo nih perkara penggawean ning ngalih ana sing dodol gorengan, ana sing dodol es. Di sini trotoar itu sebelah banyak yang jualan yuk. Di orang sini sudah sadar. Jadi sekarang sudah tidak ada Karnopen lagi. Beralih ke pekerjaan lain. Seperti itu ada yang nelayan dan macam-macam lah karena mencari nafkah. Terima kasih kepada BNN yang telah hadir di sini untuk melihat situasi dan kondisinya yang ada di Sadar. Ya dulu image-nya Sadar itu memang kan jelek, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Nggak seperti apa yang dibayangkan dari luar. Terima kasih kepada BNN yang telah hadir di sini untuk melihat situasi dan kondisinya yang ada di Sadar. Ya dulu image-nya Sadar itu memang kan jelek, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Nggak seperti apa yang dibayangkan dari luar. Dari BNN saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi hadir di sini untuk melihat langsung kondisi yang ada di Gang Sadar ini. Untuk terkait IBM, ya saya juga ucapkan terima kasih. Alhamdulillah dari klien-klien kami merespon dengan baik. Dia dulunya pemakai akhirnya sudah menyadari yang apa yang dilakukan ternyata nggak benar. Sekarang sudah berapa 5 klien kami sudah alhamdulillah semua sudah berhenti nggak memakai obat lagi. Ya harapan kita ya janganlah kita seperti tahun-tahun yang lalu kita dianggap bahwa kita itu zona merah dan sebagainya. Makanya harapan kita untuk kedepannya mungkin generasi penerus untuk mencari yang lebih baik kerjanya lah. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu gitu aja. Ya, seperti Lurah Klingking. Dalam hal ini saya menyatakan terima kasih yang sebelumnya kepada dari pihak BNN di mana pihak BNN telah melakukan kegiatan di kami untuk program IBM yaitu inovasi berbasis masyarakat dalam hal ini untuk mengurangi dan menerapkan peredaran narkotika di kelurahan. Alhamdulillah pada tahun 2004 kemarin berjalan dengan lancar dan efektif dan tentunya adalah terjadi semakin menurunnya istilahnya angka daripada peredaran narkotika orang Klingking terutama yang terkenal adalah Gang Sadar ini. Dan alhamdulillah untuk istilahnya di Gang Sadar ini sudah menurun drastis dalam artian untuk peredaran maupun pemakaian daripada obat terlarang. Terima kasih kepada BNN yang telah mensupport kami dan bekerjasama dengan program kami sehingga nantinya semoga di tahun 2025 ini dapat ditingkatkan lagi dan benar-benar bahwa kampung kita, kampung ini dan Gang Sadar ini dapat benar-benar bersih dari peredaran dan pemakaian narkoba. Semua ini untuk Gang Sadar ini alhamdulillah sudah bersih karena berkat kerjasama kami antar instansi kami dari TNI, Babinsa Kelurahan Klingking, Babin Kaptipmas Kelurahan Klingking serta dari pihak BNN proaktif untuk mengawasi ataupun memantau bagaimana caranya biar Gang Sadar ini bersih dari Karnopen atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan saya ini bekerja di Kabupaten Tuban sejak tahun 89. Jadi kami tahu pada tahun 90-an itu masyarakat Kabupaten Tuban bagaimana. Banyak jadi masyarakat kita yang menggunakan waktu itu namanya Sumatri, Karnopen yang tanpa malu mereka menggunakan obat tersebut untuk kenikmatan pribadinya lah. Kita pada waktu itu masih banyak menyaksikan masyarakat yang nge-play di pinggir jalan maupun yang jalan tertati-tati masih banyak terjumpai. Tapi sejak berdirinya kantor BNN Tuban tahun 2018 alhamdulillah Kabupaten Tuban perlahan-lahan peredaran narkoba ini mulai berkurang. Masyarakat mulai merasa malu lah menggunakan obat tersebut.
Dan kalaupun ada, mereka sangat tersembunyi, tidak secara terbuka menggunakan obat tersebut. Dan alhamdulillah koordinasi kita Pemkab dengan PNNK Kabupaten ini sangat baik. Dan hasilnya saat ini peredaran narkoba di Kabupaten Tuban dan terutama masyarakat yang menggunakan ini perlahan sudah mulai sangat sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada kantor PNNK Tuban yang sudah selama ini berkoordinasi dengan baik dalam rangka memerangi narkoba di Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Lindra Faridski, Bupati Tuban. Peranan PNNK Kabupaten Tuban sangatlah luar biasa untuk terkhususnya menjawab tantangan-tantangan SDM yang unggul di generasi emas ini. Ini menjadi peranan yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada PNNK Kabupaten Tuban di bagaimana hari ini stigma yang ada, contohnya adalah di belakang saya ada sebuah kampung yang dulunya konotasinya jelek dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, akhirnya stigma itu menjadi memudar. Artinya hari ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh PNNK Kabupaten Tuban sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, moga-moga sukses dan ini menjadi sebuah tabungan amal ibadah. Gang Sadar sudah menunjukkan perubahan. Kabupaten Tuban sudah mulai bersinar bersih narkoba.